Pernah nggak kamu merasa semua orang pergi dan cuma sepi yang tersisa? Saat doa terasa kosong dan kamu mulai bertanya, Tuhan, masihkah Engkau peduli? Tapi dengar ini, kasih Kristus nggak pernah menjauh. Bahkan waktu kamu terjatuh, Dia tetap memelukmu. Kadang hidup terasa terlalu berat untuk dijalani. Masalah datang bertubi-tubi. Ada luka yang nggak terlihat, ada beban yang nggak terucap. Dan di tengah semua itu, hati kita mulai ragu. Kalau Tuhan sungguh mengasihiku, kenapa semua ini harus terjadi? Paulus tahu persis perasaan itu. Ia menulis Roma pasal 8 bukan dari tempat yang nyaman, tapi dari tengah penderitaan dan ancaman maut. Dan justru di situ, ia menyatakan sesuatu yang luar biasa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Lalu dia jawab sendiri, tidak ada. Bukan penindasan, bukan kesesakan, bukan kelaparan, bukan pedang, bukan malaikat, bukan pemerintah, bukan kuasa manapun, bahkan maut sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kasih Allah bukan perasaan yang naik turun seperti emosi manusia. Kasih itu sudah dimeteraikan di salib ketika Kristus menanggung dosa kita dan berkata, sudah selesai. Artinya, kasih itu sudah final, tidak bisa dicabut, tidak bisa dibatalkan. Itulah sebabnya Paulus bisa berkata, dalam semuanya itu, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari pemenang bukan karena kita kuat, tapi karena kita bersatu dengan Kristus yang sudah menang. Kita bisa kalah secara dunia, tapi dalam kasih-Nya, kita tetap aman. Kita mungkin jatuh, tapi kasih-Nya nggak pernah berhenti menopang kita. Dan di titik inilah, kata-kata Richard Sibbes jadi nyata. Tidak ada dosa yang begitu besar yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah selama kita datang kepada Kristus. Sibbes bilang, Kristus itu seperti tabib bagi buluh yang terkulai. Dia tidak mematahkan, tapi memulihkan. Dia tidak membuang, tapi memeluk yang lemah. Dan seperti kata Thomas Watson, kasih Allah kepada orang percaya tidak berawal dari kebaikan mereka, dan tidak akan berakhir karena kelemahan mereka. Indah ya? Artinya kasih itu dimulai oleh Allah sendiri, dan hanya Dia yang bisa menjaganya tetap bertahan. Kita nggak mampu mempertahankan kasih itu, tapi kasih itulah yang mempertahankan kita. Jadi kalau kamu lagi di tengah badai, jangan lihat pada ombak, lihatlah pada salib. Di sana kasih itu sudah dipaku, dan tidak ada apapun di dunia ini yang bisa melepaskannya darimu. Kasih manusia bisa berubah, tapi kasih Kristus kekal selamanya. Karena di dalam Dia, tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah.